المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung. Kita kembali berjumpa. Banyak sekali orang yang sholat, tapi karena tidak didasari oleh ilmu, tidak didasari oleh pengetahuan dia tentang tata cara sholat yang benar, sampai-sampai sholatnya keliru dan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan hanya sekali dua kali, bukan hanya sehari dua hari, sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tapi bahkan selama puluhan tahun sholat, mungkin ribuan kali, sholatnya tidak diterima. Sehari 5 kali. Sebulan berapa? 150 kali. Setahun 150 kali 12. Sudah ribuan kali. Setahunnya aja. 60 tahun sholat, berapa puluh ribu kali tidak diterima. Sebagaimana Rasul SAW menyatakan, Innar rajula la yusalli sittina sanah ma tuqbalu lahu sholatun. La'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud, wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Ada orang sholat 60 tahun. Tak diterima walaupun satu sholat. Mungkin dia menyempurnakan ruku, tapi tidak sempurna sujudnya. Atau dia sempurna sujud, tapi tidak sempurna rukunya. 60 tahun. Ini kata Nabi SAW. Hadis ini derajatnya hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diterangkan kehasanan hadis dalam kitab Sahih At-Targhib. Ada juga orang yang tidak diterima karena terlalu cepat. Sehingga seluruh gerakannya tidak tumanina. Rukuknya tidak sempurna, langsung berdiri. Berdiri belum tegak, langsung sujud. Baru keningnya kena ke tempat sujud, tek langsung. Duduk dan seterusnya, tidak tumanina. Orang itu disebut oleh Nabi SAW pencuri. Bahkan seburuk-buruk pencuri, karena mencuri hak Allah Azza wa Jalla. Kalau mencuri hak sesama manusia saja adalah dosa besar, kezaliman, apalagi mencuri hak Allah. Siapa yang menyatakan orang itu pencuri? Nabi SAW. Beliau bersabda, Aswa'un nas sirqatan alladhi yasriqu min salatih. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yasriqu min salatih? Qal la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Aw qal la yuqimu salbahu fir ruku'i was sujud. Seburuk-buruk manusia dalam mencuri adalah mencuri di dalam salatnya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah orang bisa mencuri dalam sholat?
Apakah ketika sholat nyopet gitu, orang yang sebelahnya sedang ruku dicopet? Bukan, kata Nabi SAW. Tapi dia sholatnya tidak sempurna rukunya, tidak sempurna sujudnya. Atau dia menyatakan dia tidak menegakkan tulang punggung ketika ruku dan sujud. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, la sholata liman lam yuqim solbahu fir ruku'i was sujud. Tidak ada sholat, maksudnya tidak sah sholat. Bagi orang yang tidak menegakkan tulang punggung ketika ruku dan ketika sujud. Hadis yang tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Suatu saat Nabi SAW melihat orang sholat dengan gerakan yang cepat tergesa-gesa. Rukunya, sujudnya itu tidak sempurna. Karena sikap orang itu yang meremehkan gerakan-gerakan sholat. Kata Nabi SAW, "Lau mata hadha ala halihi mata ala ghairi millati Muhammadin SAW." Seandainya orang ini mati dalam keadaan sholatnya seperti itu, maka dia mati bukan di atas agama Nabi Muhammad SAW. Hadis ini sahih sanadnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, juga diriwayatkan Imam At-Tabrani, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam kitab Sahih At-Targhib. Abu Hurairah radhiyallahu an menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala al-masjida fadakhala rajulun fayusalli fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faradda wa qala irji fasalli fa innaka lam tusalli faraja'a yusalli kama shalla thumma jaa fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam faraddahu faqala irji fasalli fa innaka lam tusalli thalathan faqala walladhi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghairah fa'allimni qala idza qumta ila as-salah fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Thumma sud hatta tatma'inna sajidan. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Waf'al dhalika fi salatika kulliha. Ada orang, Nabi SAW masuk masjid. Ada lagi orang lain yang juga masuk masjid. Lalu orang itu sholat. Selesai sholat, dia nyamperin kepada Nabi SAW, menghampiri bersalam. Salamnya dijawab, lalu kata Nabi SAW, kamu kembali sholat lagi karena kamu belum sholat. Padahal barusan udah sholat. Dianggap belum sholat. Karena apa? Sholatnya keliru, salah. Cepat. Tidak ada tumakninah. Orang ini kembali sholat seperti tadi. Setelah itu menghampiri lagi. Salam lagi. Oleh Nabi SAW dijawab, lalu kamu balik lagi, sholat lagi karena kamu belum sholat. 3 kali itu berturut-turut. 3 kali sholat, oleh Nabi disuruh kembali karena dianggap belum sholat. Setelah 3 kali orang itu kemudian berkata, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, aku tidak bisa sholat lebih baik dari yang tadi. Ternyata
tadi itu sholat dia yang terbaik, salah, masih salah. Ajarkan kepadaku ya Rasulullah. Lalu Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Kalau kamu berdiri mau menegakkan sholat, takbir. Dalam riwayat lain, riwayat Muslim, kalau yang barusan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza qumta ila shalah fasbighil wudu thumma istaqbalil qiblata fakabbir. Kalau kamu mau sholat, kamu sempurnakan dulu wudumu, lalu menghadap kiblat, langsung takbir. Jangan ngomong gegeriman apa dulu gitu. Melafalkan niat atau yang lain, ta'awudz dulu, kayak mau baca Quran. Enggak ada. Jadi kalau kamu sholat, berdiri sholat, takbir, kemudian baca apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Baca Al-Fatihah, baca surat-surat yang kamu hafal. Kemudian ruku kamu dan tumaninah dalam ruku. Orang tadi tidak tumaninah. Makna tumaninah itu tenang. Maksud dari tenang itu berhenti sebentar, ada jeda ketika ruku. Ruku itu ada saat berdiri ketika ruku. Nanti kita rinci ya. Ketika ngangkat tangan, cara ngangkatnya gimana? Sebahu, setelinga, atau ada juga yang hanya sedada gini. Ada lagi yang Allahu Akbar langsung tanpa angkat tangan. Ketika sedekap, sedekapnya gimana? Ruku, rukunya gimana? Tangannya ketika ruku, apakah jarinya rapat atau renggang? Apakah tangannya disimpan di atas lutut, di atas paha, atau di bawah lutut? Pandangan kemana? Kepala apakah mendongak ke atas ketika ruku atau tunduk atau gimana? Tulang punggung gimana? Kaki gimana? Nanti kita akan rinci. Sesuai dengan tata cara salat Rasul alaihi salatu wasallam yang kita dapati dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi kata Nabi SAW, kemudian kamu ruku dan tumaninahlah kamu dalam ruku. Kemudian angkatlah kepalamu dari ruku dan i'tidal. Sehingga kamu tegak ketika i'tidal. Kemudian sujudlah kamu sehingga kamu tumakninah dalam sujud. Kemudian angkat kepalamu dan duduklah serta tumakninah dalam duduk. Lakukan itu di seluruh rakaatmu. Jadi lihat orang tadi diulang 3 kali sholatnya dianggap belum sholat. Maknanya tidak sah sholat yang 3 kali tadi karena keliru karena sholat. Karena sholatnya asal-asalan. Tidak ada tumakninah. Karena itu wajib semua kita memperhatikan bagaimana sholat kita. Nabi SAW menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita kan nggak lihat salat Nabi SAW, betul. Zamannya berbeda, tempatnya berbeda. Tapi gambaran salat beliau bisa kita ketahui melalui keterangan orang yang langsung lihat. Siapa? Para sahabat. Oleh para sahabat dirinci bagaimana berdirinya beliau, rukunya beliau, i'tidalnya beliau, sujudnya, semuanya dari awal sampai akhir, dari takbir sampai salam. Nah, kita pertama akan merinci dulu rukun-rukun sholat. Apa itu rukun? Rukun itu ibarat tiang. Rukun itu adalah maka juz'an minasyai' wa la yujadu dzalika syai' illa bihi. Rukun bagian dari sesuatu. Dan sesuatu itu tidak akan ada tanpa rukun ini.
Ibarat apa? Ibarat dalam bangunan tiang-tiangnya. Masjid ini kenapa bisa berdiri? Ada tiang-tiangnya. Selain di pojok-pojok, ada tiang-tiang beton yang ada tembok tebal itu. Nah itu tiang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu bidang aja 6 tiang. Di tengah ada tiang. Sehingga bisa menyangga bangunan bertingkat ini. Ada ratusan orang di atas tetap kuat. Tiangnya nggak ada, ambruk. Atau tiangnya lemah, runtuh. Tiang-tiang itu ibarat rukun. Salat juga seperti itu. Dan rukun salat la tasqutu amdan wala sahwan bal tabtilus salah bitarkiha. Rukun salat itu tidak bisa gugur, tidak boleh terlewat, baik karena sengaja termasuk karena lupa. Batal salatnya dengan cara meninggalkan rukun salat kalau ditinggalkan, baik sengaja atau karena lupa. Nah, para ulama kemudian ikhtilaf. Tapi secara umum rukun salat itu ada 14. Yang pertama al-qiyamu ma'al qudrah, berdiri kalau mampu. Siapa yang mampu berdiri tapi dia duduk salatnya maka tidak sah. Termasuk di kendaraan, termasuk di kendaraan. Kalau mampu berdiri, berdirilah. Seperti umpamanya kereta. Bisa berdiri di kereta? Bisa. Di pesawat bisa berdiri? Bisa. Gimana kalau ada goncangan? Nah, pas ada goncangan baru duduk. Tapi ketika tidak ada goncangan berdiri. Ketika rukunya nggak bisa, waktu rukunya sambil duduk silakan. Karena di depan ada kursi orang lain, silakan duduk ketika posisi ruku. Sujudnya nggak bisa, silakan sambil duduk sujudnya. Tapi kalau ketika berdirinya berdirilah. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 238, Hafidhu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga oleh kalian salat-salat kalian. Dan jaga salat wusta. Salat wusta, salat asar. Dan berdirilah kamu dalam salat itu qanitin. Hadis yang diterima dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata, kanat bi bawasir fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis shalah faqala shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'alal jambi. Suatu saat aku sakit, aku bertanya tentang salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit. Apa kata beliau? Salatlah kamu sambil berdiri. Kalau tidak mampu, sambil duduk. Kalau tidak mampu, maka boleh sambil berbaring. Inilah yang pertama. Kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama. Disebut takbir karena dia membesarkan Allah, mengatakan Allahu Akbar, itu takbir. Disebut ihram, ihram itu artinya pengharaman. Takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Kenapa disebut ihram atau mengharamkan? Karena takbir itu mengharamkan apa yang tadinya halal. Sebelum takbiratul ihram, kita halal bicara, halal tertawa, halal bergerak ke sana kemari, berjalan, loncat, makan, minum, halal. Tapi pas takbir pertama Allahu Akbar, semua tadi jadi haram.
Setelah takbir pertama nggak boleh lagi bicara, nggak boleh tertawa, nggak boleh luak liuk kayak begitu, nggak boleh bergerak sembarangan, haram. Yang boleh apa? Lakukan gerakan sholat. Maka takbir pertama disebut takbiratul ihram karena takbir itu apa? Mengharamkan beberapa perkara yang tadinya halal. Nah, takbiratul ihram itu bukan sekedar wajib tapi rukun. Siapa yang tidak takbiratul ihram tidak sah. Umpamanya begitu masuk sholat langsung sedekap, langsung baca iftitah, langsung baca Al-Fatihah, nggak sah. Maka hati-hati kalian ketika masbuk, ketika masuk ke masjid, imam umpamanya sudah ruku, langsung ruku tanpa takbiratul ihram. Nggak boleh. Takbir dulu. Takbiratul ihram dulu. Allah berfirman dalam surah Al-A'la ayat 15, wa dzakara asma rabbih fasalla. Dan sebut nama Allah kemudian sholat. Dalam hadis yang diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata Nabi SAW, miftahus sholah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci sholat adalah bersuci, wajib bersuci, wudu minimal. Kalau nggak ada air, tayamum. Atau mandi lebih bagus lagi. Kunci sholat adalah bersuci. Tahrimnya adalah takbir. Tahlilnya salam. Tahlil itu artinya menghalalkan. Maksudnya setelah salam yang tadi haram jadi halal lagi. Setelah salam boleh bicara, boleh berbaring, boleh pergi, boleh membelakangi kiblat. Kalau setelah salam, halal lagi. Jadi sholat diharamkan oleh takbir, dihalalkan oleh salam. Maksud diharamkan artinya haram melakukan kegiatan lain setelah takbir. Setelah salam halal lagi. Sholat diawali oleh ihram, diakhiri oleh tahlil. Sama dengan haji, sama dengan umroh. Umroh awalnya ihram. Ihramnya dalam bentuk niat yang ditetapkan di miqat. Saya niat nih di miqat ini melakukan umroh atau haji. Nah setelah niat itu haramlah beberapa hal yang tadinya halal. Tadinya halal pakai parfum, sekarang nggak boleh lagi. Tadinya halal menggunting kuku, rambut, mencabuti bulu ketiak, setelah ihram haram. Halal memakai pakaian seperti ini, laki-laki pakai kopiah halal, setelah ihram haram. Nggak boleh nutup kepala, nggak boleh pakai pakaian ini. Yang dipakai adalah pakaian ihram 2 helai tanpa jahitan. Dan seterusnya, makanya awalnya ihram nanti dihalalkannya lagi oleh tahallul. Tahallul dalam bentuk mencukur rambut, halal lagi. Setelah cukur rambut bebas lagi. Jadi takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Adapun lafaz takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Allah berfirman, wa rabbaka fakabbir. Ada hadis yang diterima dari Humaid As-Sa'idi, Nabi SAW kana idza qama ila shalah i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi thumma qala Allahu Akbar.
Nabi SAW apabila beliau berdiri untuk sholat, beliau tegak berdiri lalu mengangkat kedua tangan sampai berbetulan dengan kedua bahu. Angkat tangannya berbetulan dengan kedua bahu. Allahu Akbar. Lalu berkata Allahu Akbar. Nanti kita rinci, ulama ikhtilaf. Kedua bahu itu berbetulan dengan kedua bahu itu bagian ujung atas jarinya atau pas bawahnya atau pas tengah-tengahnya, nanti ada rincian. Sebab di dalam riwayat lain hatta yakuna udhunaihi, hatta yuhadhiya udhunaihi, sampai berbetulan dengan telinganya. Dua-duanya riwayatnya sahih. Sehingga ulama seperti Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyimpulkan dua-duanya benar, baik sampai kedua bahu atau sampai kedua telinga, dua-duanya benar, lalu dipadukan. Maksud sampai kedua telinganya ujung jarinya. Maksud berbetulan dengan kedua bahunya pangkal lengannya. Jadi begini. Nanti ada rincian. Belum saatnya sekarang ya. Kita masih fokus kepada rukun sholat. Jadi rukun sholat yang kedua apa tadi? Takbiratul ihram. Yang pertama apa? Berdiri. Ketiga, membaca Al-Fatihah. Sebagaimana hadis dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam berkata, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Muslim. Dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah, la tujzi'us salatun la tuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Tidaklah sah salat yang di dalamnya tidak membaca Fatihatul kitab. Hadis tersebut riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan hadis ini juga diriwayat Imam Ad-Daruqutni dan sanad hadis ini adalah sahih, disahihkan oleh Imam Ibnu Qattan dan yang lain-lain. Lalu apakah ini wajib di setiap rakaat? Ulama ikhtilaf lagi. Kalau kata Imam Malik asal rakaat pertama baca Fatihah sudah, kedua, ketiga, keempat nggak perlu lagi, boleh sah. Tapi kalau Imam Syafi'i rahimahullah setiap rakaat baca Fatihah, setiap rakaat baca Fatihah. Orang tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Inilah yang ketiga. Yang keempat. Rukun yang keempat adalah ruku'. Berdasarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ruka'u wasjudu. Hai orang-orang beriman, ruku dan sujud kamu. Hadis yang tadi, orang yang salah sholatnya, tsummarka' hatta tatma'inna rakian. Lalu rukulah kamu sehingga kamu tumaninah ketika ruku. Jadi rukunya adalah rukun. Siapa yang tidak ruku di setiap rakaat tidak sah. Kelima, i'tidal. Ini rukun. I'tidal maknanya berdiri tegak setelah ruku. Nabi SAW menyatakan, "Tsummarfa hatta ta'tadilla qa'iman." Kemudian bangkitlah kamu dari ruku sampai kamu i'tidal secara tegak. Abu Humaid menerangkan
tata cara salat Nabi SAW. Salah satu kalimat yang beliau terangkan, wa rafa'an nabiyyu sallallahu ra'sahu wastawa hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Setelah Nabi ruku, kemudian beliau bangkit dari ruku, mengangkat kepalanya dari ruku sampai berdiri tegak sehingga setiap sendi kembali ke tempatnya masing-masing. Jadi i'tidalnya harus berdiri tegak. Kalau ada orang yang bangkit dari ruku, Allahu akbar, sami Allahu man hamidah, belum tegak, masih bungkuk, sudah langsung sujud lagi, nggak sah tuh orang. Karena i'tidalnya tidak sempurna, tidak ada tumanina di dalam i'tidalnya. Demikian juga Aisyah radhiyallahu anha menyatakan wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku' lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Nabi SAW kata Aisyah, Aisyah suka melihat salat Nabi di rumahnya. Karena Nabi selalu salat di rumahnya untuk salat sunat. Kata beliau, afdhalus salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama salat seseorang itu di rumahnya. Termasuk laki-laki. Kecuali salat fardu. Kalau salat fardu harus di masjid. Tapi kalau qabla ba'da salatlah di rumahnya. Jadi ketika Nabi salat di rumah, Aisyah melihat. Apa kata Aisyah? Adalah Nabi SAW apabila ruku. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau tidak sujud dulu sebelum beliau berdiri tegak. Jadi sami Allahu liman hamidah, berdiri tegak dan ada tumanina, ada beberapa waktu beliau berdiri ketika i'tidal. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Muslim. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badari, dia berkata, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu yakni sulbahu minar ruku'i was sujud. Tidaklah sah salat seseorang yang tidak menegakkan tulang punggung ketika ruku dan sujud. Ketika ruku, sujud, dan ketika dia berdiri sehabis ruku. Tulang punggungnya itu harus lurus terlebih dahulu. Itulah yang kelima, rukun yang kelima. Rukun yang keenam, sujud di atas 7 anggota. Kata Nabi SAW kepada orang yang sholatnya salah tadi, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Lalu kamu sujudlah sehingga kamu tumaninah dalam sujud. Tumaninah dalam sujud, berhenti sebentar ketika sujud. Dan sujud wajib dilakukan di atas 7 anggota. Kata Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Alal jabhati wa asyara biyadihi ala anfihi wal yadain wa rukbatain wa atrafil qadamain. Aku diperintah untuk sujud di atas 7 anggota. Pertama, kening sambil berisyarat ke hidung. Ketika sujud yang kena kening dan hidung. Bibir kena? Enggak kena. Bibir kena enggak bisa baca-baca tuh kitanya. Yang kena apa? Kening dan hidung. Ditekan hidungnya. Pesek dong ya, sementara lah. Nanti setelah habis sujud balik lagi. Yang mancung lagi, yang pesek tetap pesek. Wal yadain, dan kedua tangan. Warukbatain, kedua lutut.
wa atrafil qadamain dan ujung-ujung jari dari kedua kaki. Jadi 7 anggota sujud. Apa saja 7 tersebut? 1, kening dan hidung. 2 dong, enggak, ini dianggap 1. Terus kedua tangan. Sudah berapa tuh? 3. Terus kedua lutut. Sudah berapa? 5. Terus kedua ujung jari kaki. 7. Makanya ketika sujud, kaki jangan ngacung ke atas. Ya boleh. Batal nanti sujudnya karena hanya 5 anggota ya. Maka ditekan. Itulah rukun yang ke-6. Ke-7. Iktidal dari sujud. Mana iktidal itu bangkit dari sujud. Kata Nabi SAW, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Angkat kepalamu dari sujud sampai kamu duduk dan tumaninah di dalam duduk. Ke-8-nya duduk antara 2 sujud. Ke-9-nya tumaninah di seluruh gerakan-gerakan sholat. Makna tumaninah berhenti sebentar di antara gerakan-gerakan sholat. Ketika ruku ada saat berhenti ketika ruku. Nanti kita rinci ketika ruku itu sikap kedua kaki gimana, sikap kedua tangan gimana, jari-jari gimana, kepala gimana, tulang punggung gimana, sikut gimana, nanti kita rinci. Tapi yang jelas ada saat-saat berhenti sebentar ketika ruku, ketika sujud, ketika i'tidal, ketika duduk di antara 2 sujud. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Hal tarawna qiblati hahuna, wallahi ma yakhfa alayya ruku'ukum, wala khusyu'ukum, wa inni la arakum wara'a dhahri." Apakah kalian melihat kiblatku di sini? Demi Allah, tak ada sedikit pun yang tersembunyi bagiku ruku kalian, khusyuk kalian. Aku bisa melihat kalian dari balik punggungku. Salah satu mukjizat Nabi SAW ketika beliau sholat membelakangi makmum, beliau tahu ruku para sahabat, sujud para sahabat, bahkan khusyuk tidaknya sahabat, beliau melihat dari balik punggungnya. Diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Gimana caranya? Wallahu a'lam. Itu urusan Allah kepada Nabi SAW. Tapi yang jelas walaupun Nabi membelakangi makmum karena menghadap kiblat, beliau bisa melihat tuh rukunya, sujudnya para sahabat khusyuk atau tidaknya. Beliau menyatakan, wa inni la arakum wara'a dhahri. Aku benar-benar pakai ini, pakai la ara, pakai huruf lam taukid, benar-benar melihat kalian wara'a dhahri, di balik punggungku. Dari Anas radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Aqimur ruku'a was sujud fa wallahi inni la arakum min ba'di wa rubbama qala min ba'di dhahri idza raka'tum wa sajadtum." Tegakkan oleh kalian ruku dan sujud kalian, demi Allah aku melihat kalian dari balik punggungku ketika kalian ruku atau ketika kalian sujud. Inilah yang ke-9, tumaninah. Apa tumaninah teh? Tenang. Makna tenang apa? Berhenti sebentar di dalam gerakan-gerakan sholat. Ke-10, tasyahud akhir. Tasyahud akhir adalah rukun sholat. Berkata
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna idza shallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu ala Jibril wa Mikail, assalamu ala fulan wa fulan. Faltafata ilaina Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala innallaha huwas salam fa idza shalla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah. Dulu kami sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami membaca keselamatan atas Jibril, atas Mikail, keselamatan atas fulan dan fulan, disebut beberapa nama. Lalu Nabi SAW berpaling kepada kami lalu berkata, sungguhnya Allah lah sumber keselamatan. Apabila kalian sholat maka katakanlah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa tahiyat akhir itu wajib kita lakukan. Karena apa? Karena itu rukun sholat. Ke-11, duduk untuk tasyahud akhir. Karena mutawatirnya Nabi SAW duduk tasyahud akhir. Ke-12, bersolawat kepada Nabi SAW di dalam tasyahud. Dari Abu Mas'ud Al-Badri, dia berkata bahwa Bashir bin Sa'ad berkata, amaranallahu ta'ala an nusalli alaika ya Rasulullah, fa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, Allah memerintah kami untuk bersolawat kepadamu. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hei orang-orang beriman, kalian bersolawat. Bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau ya Rasulullah? Nah, lihat apa yang dikatakan oleh Nabi. Qulu, katakan oleh kalian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wassalam kama qad ulimtum. Kata Nabi SAW, katakan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa ada Sayyidina, Habibina, Maulana, Qudwatina, Imamina, tidak. Bukan berarti Nabi bukan Sayyid bagi kita, beliau Sayyid. Ana Sayyidu waladi Adam. Yaumal qiyam. Wala fakhra. Aku Sayyid bagi seluruh Bani Adam. Betul, beliau Sayyid, beliau Qudwah, beliau Imam, beliau Habib kita, kekasih kita. Itu tidak diragukan. Tapi apakah harus dikatakan ketika sholawat? Oleh Nabi diajarkan cara sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ketika tahiyat tanpa Sayyidina. Kalau di luar sholat, boleh kita bersolawat dengan memakai Sayyid, dengan memakai Habib, dengan memakai Maula, dengan memakai Imam, dengan memakai Qudwah, dengan memakai Uswah. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Maulana wa Imamina wa Qudwatina wa Uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Boleh, bagus, bukan boleh. Kalau di luar sholat. Tapi kalau sholat lakukan seperti yang diajarkan oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan oleh kalian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan ditambah, jangan dikurang. Tapi kan kita harus mengagungkan beliau. Betul, wajib mengagungkan beliau. Cara mengagungkan yang paling utama, ikuti ajarannya. Jangan ditambah. Di luar yang beliau ajarkan boleh kita
memuji beliau dengan pujian apapun selama tidak berlebih-lebihan. Yang ke-13, tertib di dalam melakukan rukun-rukun tadi. Nggak boleh kita balik semau-maunya urutannya. Takbir langsung sujud, dari sujud langsung berdiri, lalu ruku langsung duduk. Nggak boleh. Urutannya harus seperti yang diajarkan. Dan yang terakhir, yang ke-14 adalah salam. Ini salah satu pendapat rincian para ulama. Apa semua ulama sepakat? Tidak. Ada yang berbeda? Ada. Ada yang menyatakan rukun sholat pertama niat, ada. Ada yang menyatakan niat tidak menjadi rukun tapi wajib, ada. Alhasil ini ikhtilaf, ya. Oleh karena itulah maka dalam salah satu hadis yang diterima dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya yaitu Sa'ad, dia berkata, kuntu aran nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yamini wa an yasari hatta ara bayadha khaddihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salam ke kanan dan ke kiri ketika sholat sampai aku melihat putih kedua pipinya. Ketika salam ke kanan, pipi kanan kelihatan. Salam ke kiri, pipi kiri kelihatan oleh makmum yang ada di belakang. Kelihatan putihnya. Gimana kalau pipi kita hitam? Ya nggak masalah, yang penting kelihatan pipinya mau hitam mau putih. Dari Alqamah bin Wa'il dari bapaknya yaitu Wa'il bin Hujrin. Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salam ke kanan lalu berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap. Lalu salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap juga. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dalam kitab Sunan Abu Daud. Dalam sholat maghrib, Nabi SAW ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW, assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Ke kiri juga assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Itu tiga-tiganya dibolehkan dan ada contohnya. Kalau kita sholat di Mekah, di Madinah, imam hanya warahmatullah saja tanpa wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh. Ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Dan riwayat itu ada. Sahih juga. Dibolehkan. Jadi lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Seperti hadis Abu Daud tadi dengan sanad yang sahih. Riwayat Imam Muslim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Boleh assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiga-tiganya dibolehkan. Suatu saat di Jeddah tuh. Saya mau pulang umroh. Salat zuhur di masjid, di Corniche namanya, semacam pasar barunya kita. Salat zuhur, saya jadi imam. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas salam kiri, assalamualaikum warahmatullahi. Beres, ada orang Arab yang negur. Kenapa pakai warahmatullahi wabarakatuh? Beda. Saya bilang, kamu belajar dari mana? Ya saya dengar lihat di Mekah, di Madinah warahmatullah saja. Itu benar, tapi itu bukan satu-satunya. Ini warahmatullahi wabarakatuh ada. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim, Ibnu Hajar. Enggak, saya belum pernah dengar. Akhirnya saya buka Google nih. Bisa baca enggak? Enggak bisa baca ternyata. Ngomong bahasa Arab amiyah pintar karena pergaulannya dengan amiyah. Suruh baca nggak bisa. Tapi ngeyel, udah belajar dulu, setelah belajar baru baca ini. Jadi di sana apa ada yang karena kebodohannya saklek
Di Mekah, Madinah begitu. Padahal itu bukan satu-satunya. Ulama ikhtilaf. Sebenarnya bukan ikhtilaf sih. Disebutnya amal tanawu'. Amal tanawu' itu beragam amalan yang semuanya dibolehkan. Seperti iftitah. Ada yang Allahumma ba'in baini wa baina, ada inni wajjahtu wajhiya, ada yang subhanakallahumma. Semuanya boleh. Mau ini, mau itu, nggak apa-apa. Seperti termasuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullah. Yang kanan warahmatullahi wabarakatuh, yang kiri warahmatullah. Ada hadisnya sahih. Boleh assalamualaikum warahmatullah saja, boleh lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kedua-duanya dibolehkan. Dan semuanya ada hadisnya yang sahih ya. Itulah ke-14 rukun salat. Perhatikan ke-14-nya, nanti kita akan merinci syarat-syarat sahnya salat. Ada rukun salat, ada syarat sahnya salat. Apa bedanya nanti dijelaskan. Ada wajib salat, beda lagi. Apa bedanya dengan rukun salat dan syarat sahnya salat? Nanti kita akan rinci. Ada sunat-sunat salat dan ada yubahu fis shalah, ada yang dibolehkan di dalam salat ya. Nanti kita akan rinci. Sekarang cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Cung. Mic mana mic? Tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Anam Zakir dari Ciamplas. Siapa? Zafir? Zakir. Zakir. Ciamplas Bandung, Ciamplas ini. Kelas ini. Apakah boleh kita menjama sholat ketika hujan, akan tetapi kita sholat berjamaah di rumah? Dan apa saja sebab kita diperbolehkan menjama sholat fardu? Baik, barakallahu fiik. Salah satu di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah menjamak sholat ketika hujan. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kana Rasulullah yajma'u baina sholat maghrib wal isya fi yaumil matar. Beliau menjamak sholat ketika maghrib dan isya, ketika hujan. Zuhur, asar juga begitu. Jadi sunnah ya boleh ya. Tapi ada tapinya. Ini tidak harus, tidak wajib dan juga tidak afdal. Maksudnya tidak disunnahkan, dibolehkan saja. Kalau tidak menimbulkan fitnah, silakan. Tapi kalau banyak orang awam yang apabila dijamak karena kebodohan mereka bingung, nuduh ajaran aneh, ya sebaiknya jangan. Karena apabila yang sunnah, apalagi yang mubah dilakukan bisa menimbulkan madarat, maka sebaiknya jangan. Makanya di Mekah, di Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, walaupun hujan, baik ketika zuhur atau ketika maghrib, itu tidak dijamak. Karena seluruh dunia ada di sana dan orang-orangnya awam, nanti bingung. Orang sholat subuh pakai sujud tilawah aja orang aneh nuduh sesat. Padahal dia yang bodoh ya. Nah jadi boleh. Lalu nanti ulama ikhtilaf batasan hujan. Ada yang menyatakan hujannya besar. Ada yang menyatakan seperti Imam Syafi'i rahimahullah, mau baik besar mau kecil asal hujan itu boleh menjadi uzur. Nah, apakah ini hanya khusus di masjid atau di rumah? Ulama juga ikhtilaf.
Syekh Al-Albani menyatakan itu wewenang imam. Kalau imam menyuruh silakan. Hanya berlaku bagi yang di masjid, bagi yang di rumah tidak. Dan imam tidak perlu bermusyawarah, jamaah. Hujan nih, jamaah jangan. Itu bukan imam namanya. Putuskan. Ayo qomat lagi. Jadi nggak perlu musyawarah. Jamaah mau setuju mau tidak, kalau imam memutuskan udah. Kalau berjamaah saya mau nggak mau, terserah dia. Yang di rumah tidak berlaku. Kata beliau. Apakah ulama lain sepakat? Enggak. Syekh bin Baz menyatakan boleh untuk yang di rumah juga. Pas umpamanya mau ke masjid, sudah dandan, sudah pakai gamis kopiah, hujan. Oh, enggak jadi. Akhirnya sholat di rumah. Boleh di jamaah? Syekh bin Baz menyatakan boleh. Karena hadisnya umum. Termasuk para wanita, termasuk para wanita. Ikhtilaf ini. Saya lebih cenderung boleh kepada yang di rumah. Karena apa? Apa yang disunnahkan oleh Nabi di masjid atau dimanapun berlaku bagi semua orang. Jadi termasuk yang sholatnya di rumah karena hujan atau karena udzur terhalang hujan, iya berlaku. Walaupun sebagian ulama menyatakan tidak, ya. Kedua yang harus diperhatikan, menjamak sholat antara maghrib dengan isya atau antara zuhur dengan asar karena hujan tidak menggugurkan sholat sunat rawatib. Rawatibnya tetap ada. Terus gimana caranya? Memang kejadian ini tidak ada dalilnya di zaman Nabi SAW, murni ranah ijtihadiyah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ulama mujtahid. Seorang faqih alim. Beliau ditanya bagaimana sholat sunat ba'da untuk maghrib dan isya yang dijamak. Karena alasan hujan. Jadi beliau menjawab setelah beres sholat isya, wirid, setelah wirid, sholat ba'da dulu untuk maghrib. Setelah salam baru sholat ba'da untuk isya. Jadi 4 rakaat, 2-2 ya. 2 untuk ba'da maghrib, 2 untuk ba'da isya. Lakukan. Sayang sholat sunat. Ini kan sunat. Justru karena sunat jangan dilewatkan loh. Salah satu di antara fungsi sholat sunat menutupi kekurangan dalam sholat fardu. Sholat fardu kita pasti sempurna enggak? Pasti tidak sempurna lah ya. Terutama aspek kekhusyuannya. Ada yang menjamin di sini dari awal sampai akhir khusyuk? Ya. Banyak kekurangan bolong-bolongnya. Tambal tuh dengan sholat sunnah. Kalau merasa sholat fardu kita pasti banyak kurangnya, banyak kelirunya, banyak bolongnya, perbanyak sholat sunat. Jangan diabaikan. Itu kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada kita. Allah tahu kita nggak akan sempurna sholat fardunya. Tambal dengan banyak sholat sunat ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Cung lagi. Itu di belakang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama anak Zikri dari Dago. Siapa? Zikri. Zaid Zikri. Zikri dari Dago. Rogo. Dago. Dago. Apakah kita boleh berdoa ketika bersedekap di dalam sholat? Misalnya imam membaca surat tentang api neraka. Maka kita membaca Allahumma ajirna minan nar. Sudah? Lagi serak. Syafakallah, la ba'sa tahur insyaallah. Banyak minum ya. Hindarkan minum air dingin. Usahakan setiap minum air hangat atau air biasa. Nanti terkena radang tenggorokan kayak gitu, serak. Banyak minum. Minum air hangat.
Apa pertanyaannya tadi? Oh, berdoa ketika jadi ketika imam membaca ayat tentang neraka, boleh nggak kita berdoa Allahumma ajirna minan nar? Atau Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma qini minan nar. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ketika imam membaca ayat tentang surga, kemudian kita berdoa Allahumma ja'alni min ahlil jannah. Allahumma ja'alni birahmatika min ahlil jannah. Iya, pertama itu dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau sholat, tapi sholat malam. Sendirian. Atau ketika ada sahabat yang ikut, diadakan sahabat mau ikut sholat Nabi SAW sholat malam. Di rakaat pertama beliau membaca surah Al-Fatihah plus Al-Baqarah. Sahabat ini menyatakan ayat 100 pasti ruku nih. Ternyata tidak ruku, terus bablas. Dia sahabat ini menyatakan setelah beres Al-Baqarah pasti ruku nih. Setelah beres Al-Baqarah disambung ke An-Nisa, beres An-Nisa disambung mundur lagi ke Ali Imran. 3 surat terpanjang 1 rakaat. Berapa jam? Nggak ruku-ruku. Sampai sahabat ini menyatakan saya punya niat jelek dalam hati. Ditanya apa niat jelekmu? Aku biarkan aja Nabi sholat sendirian. Ya tahan dia. Terus bacaannya atra. Atra itu jelas, tidak terburu-buru dan setiap kali ada ayat tentang surga, beliau memohon surga. Setiap kali ada ayat tentang neraka, beliau berlindung dari api neraka. Ya itu dilakukan oleh Nabi SAW tapi dalam sholat tahajud. Adapun dalam sholat fardu beliau sering membaca ayat tentang surga, tentang neraka tapi tidak pernah terdengar beliau meminta perlindungan dari neraka atau meminta surga. Sehingga para ulama menyimpulkan boleh dilakukan itu ketika sholat sendirian, baik sholat tahajud atau sholat yang lain. Adapun ketika sholat fardu maka tidak. Termasuk makmum ya. Kecuali dalam sholat sunat umpama taraweh. Nanti sebentar lagi kita taraweh ya. Sebentar lagi cuma 150 hari lagi Ramadan. 150 hari itu berarti berapa bulannya? 5 bulan gitu. 120 hari. 4 bulanan lagi kira-kira. Nanti imam baca ayat tentang neraka boleh kita ta'awud ya. Adapun dalam salat fardu tidak diriwayatkan. Wallahu a'lam bissawab. Cung lagi. Itu di belakang. Syakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama Ana Syakir dari Sukaluyu, izin bertanya. Jika seorang lelaki sholat sunnah qobliyah di rumah, lalu masbuk, apakah dia kehilangan keutamaan takbir bersama imam? Baik, barakallahu. Tadi sudah dijelaskan sholat yang paling utama adalah di rumahnya. Kecuali sholat fardu. Sholat fardu wajib di masjid. Dari awal, dari takbiratul ihram. Keutamaan memperoleh takbiratul ihram imam jauh lebih utama daripada keutamaan sholat sunat di rumah. Jadi kalau kita sholat sunat di rumah berakibat masbuk, berakibat ketinggalan takbiratul ihramnya imam, jangan sholat di rumah, udah di masjid saja. Karena mendapatkan takbir imam itu lebih utama. Bahkan ketika kita sholat di rumah, sholat sunat qabla Allahu Akbar, terdengar qomat, batalkan. Langsung berburu.
baik di rumah ataupun di masjid. Ini bagi laki-laki ya, berbeda dengan perempuan karena perempuan tidak harus wajib di masjid. Jadi ketika qomat dikumandangkan kita masih sholat sunat, sunat apapun baik qobla ataupun tahiyatul masjid, maka cepat batalkan. Kalau terus dilakukan tidak sah dan dia berdosa. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza uqimatis shalah falas sholata illal maktubah." Kalau sudah diqomatkan untuk sholat, tidak boleh ada sholat kecuali sholat fardu. Jadi sholat-sholat sunnah batalkan. Falas sholata, tidak ada sholat, maknanya tidak sah sholat. Kecuali sholat fardu. Jadi ketika kita takbir, mau tahiyatul masjid atau qobla, baru ruku, sudah qomat, batalkan. Karena apa? Kewajiban mendapatkan takbir imam lebih kuat daripada keutamaan sholat sunnat ya. Jadi batalkan saja. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut di Jumat yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dibuka penerimaan santri baru di Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah.